Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kembali pada pagi hari ini kita berkumpul di sini, dan insyaallah taala sebagaimana yang biasanya kita akan melanjutkan pengajian kita, yaitu pembacaan kitab At-Tauhid dari karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Hadirin sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas suatu pembahasan yang saya anggap ini cukup penting, yang mengingat bahayanya yang besar dan banyaknya manusia yang lalai darinya, yaitu perkara seseorang yang dia mengerjakan amalan akhirat, mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat untuk mendapatkan dunia, dan telah dijelaskan bahwa permasalahan kita ini itu keluar dari permasalahan riya. Artinya dia ini bukan riya, dan dia juga bukan seperti sum'ah, ya, karena yang namanya riya adalah seseorang yang dia mengerjakan ibadah yang pada asalnya memang dia tidak mengharapkan apa-apa dari Allah Jalla wa'ala. Ini yang disebut dengan riya. Apa yang diharapkan? Yang diharapkan adalah pujian orang. Yang diharapkan adalah orang menyanjungnya. Yang dia inginkan dengan dia ibadah itu ada penilaian orang terhadap dirinya. Apakah orang-orang mengangkat derajatnya, menganggapnya, menokohkannya, atau yang semisalnya. Adapun pembahasan kita ini berbeda dengan riya. Pembahasan kita ini berbicara tentang seseorang yang dia mengerjakan ibadah seperti misalnya sholat, dan dia mengharap dari Allah semata. Dia mengharap dari Allah semata. Dia tidak menginginkan apa-apa dari manusia. Dia tidak menginginkan pujian, dia tidak menginginkan sanjungan, dia tidak ingin agar orang menganggap dirinya, mengangkat derajat kedudukannya, tidak. Dia menginginkan dari Allah, yang diharapkan dari Allah. Tapi apa yang diharapkan olehnya? Yang diharapkan olehnya adalah dunia, bukan pahala akhirat. Yang diharapkan olehnya dari Allah itu dunia, bukan pahala akhirat. Seperti seorang yang salat dengan niat agar dia mendapatkan pekerjaan. Seperti orang yang salat dengan niat agar dia dapat jodoh. Seperti orang yang sedekah dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan balasannya di dunia. Dan dia lalai dari pahala akhirat. Dia ingin balasannya di dunia. Seperti seorang yang dia pergi haji dengan niat, ya,
agar usahanya lancar, agar dia mendapatkan kesehatan. Begitu pula seperti orang yang dia mengerjakan puasa, apakah puasa Ramadan atau yang berupa puasa sunnah, dengan niat sehat, dengan niat agar dia mendapatkan kesehatan. Nah, orang ini dengan ibadahnya dia mengharapkan dunia. Dia mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala dunia. Dan pola ibadah yang seperti ini itu bukan pola ibadah dalam Islam. Ini bukan pola ibadah dalam Islam. Karena dalam Islam seseorang dituntut untuk beribadah dan dia hanya mengharapkan pahala akhirat. Dia dituntut untuk sholat, dia dituntut untuk berpuasa, dia dituntut untuk mengerjakan perintah dan menjauhi larangan Allah Jalla wa'ala, di atas perhitungan untuk mengharapkan pahala hanya dari Allah Jalla wa'ala, untuk mengharapkan balasan berupa pahala di akhirat, bukan balasan di dunia. Dan pada pembahasan yang lalu berkenaan dengan bab ini, kita juga menyebutkan bahwa amalan ini, perkara ini itu minasyirk. Ini termasuk perbuatan ini termasuk daripada kesyirikan. Disebutkan oleh Asy-Syaikh, yaitu penulis Alkitab, beliau sebutkan hukumnya dalam bab, kata beliau, minasyirki iradatul insan bi'amalihi ad-dunya. Termasuk dari kesyirikan seseorang mengerjakan amalan akhirat, tapi yang diharapkan darinya apa? Dunia. Hadis yang dimuliakan Allah, dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini telah kita sebutkan. Maka wajib bagi kita untuk al-hadar, untuk kita berhati-hati bahwa masalahnya ini tidak seperti halnya syirkun akbar, tidak seperti halnya syirik besar yang semua orang tahu, yang semua orang mudah untuk menghindar, atau kebanyakan manusia dia tahu bahwa ini syirik, kemudian dia menghindar. Tapi ini permasalahannya daqiq, ini permasalahannya begitu halus, kaitannya dengan niat yang ada dalam hati. Maka luruskanlah niat, Hadis yang dimuliakan Allah. Kemudian di sana ada pertanyaan. Kalau amalan ini itu disebut minasyirk atau termasuk dari kesyirikan, dan syirik kita ketahui itu ada syirik asghar dan ada syirik akbar, ada syirik besar. Maka amalan ini itu seorang beribadah mengharapkan darinya balasan dunia, ini termasuk dari syirik apa? Apakah dia termasuk dari syirik asghar atau dia termasuk dari syirik akbar? Atau kita katakan bahwa amalan yang seperti ini bertentangan dengan kesempurnaan tauhid? Hadis yang dimuliakan Allah, untuk mengatakan bahwa amalan ini adalah syirik akbar, ini butuh dalil. Al-Zahir yang tampak dalam masalah ini, bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengelompokkan bab ini dalam kitab Tauhid itu dalam rangka untuk at-tanbih, untuk memberi catatan. Artinya apa? Bahwa amalan ini itu bertentangan dengan kesempurnaan tauhid seseorang. Artinya, seseorang yang dia mengharapkan kesempurnaan tauhid, dia mengharapkan keuntungan dari tauhidnya, dia mengharapkan fasilitas dari tauhid yang Allah Azza wa Jalla janjikan, bahwa orang yang mentauhidkan Allah dengan sempurna, dengan konsekuen, bahwa dia akan mendapatkan fasilitas-fasilitas, dia akan diselamatkan dari neraka jahanam, dia akan diselamatkan dari kekekalan, bahkan yang paling sempurna darinya dia akan dimasukkan oleh Allah Jalla wa'ala ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Yang patut untuk dia waspada darinya di antaranya adalah masalah ini. Adalah masalah ini. Artinya apa? Jangan sekali-sekali kita mengerjakan amalan akhirat kemudian kita lakukan itu di atas perhitungan untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan balasan di dunia. Kemarin telah dicontohkan
perbedaan kita dengan orang-orang ulama ussalaf dahulu. Bahwa orang-orang kita apabila dia ingin melakukan suatu amalan ibadah, dia selalu melakukan hitung-hitungan dengan balasan dunia, Dan ini jelas berbeda dengan apa yang dahulu dilakukan oleh para ulama kita salafun salih, yang mereka mengerjakan ibadah dan mereka lakukan itu dengan hanya mengharap balasan di akhirat. Bahkan sebagian dari mereka ketika mendapatkan balasan di dunia, ketika itu mereka justru menangis. Seperti yang dikisahkan bahwa sebagian dari mereka menangis tatkala datang kepada mereka harta dunia. Kenapa? Karena mereka khawatir kebaikan-kebaikannya itu disegerakan balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan dia tidak mendapatkan apa-apa di akhirat. Maka seorang muslim yang dia tahu bahwa wal akhiratu, bahwa yang namanya negara akhirat atau negeri akhirat itulah yang lebih utama, bahwa negeri akhirat itulah yang abadi, dia haris, dia bersungguh-sungguh, dia berupaya untuk agar amalannya ini semata-mata mendapatkan balasan dari Allah Jalla wa Ala di akhirat kelak. Kemudian ada pembahasan bagaimana dengan seorang yang dia mengharapkan pahala akhirat, dan dia juga mengharapkan kebaikan dunia. Apakah yang demikian ini bertentangan dengan kesempurnaan tauhid? Seperti seorang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga berikan kepada kami kebaikan. Apakah hal yang seperti ini bertentangan dengan kesempurnaan tauhid? Jawabnya seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tidak. Karena seorang yang dia mengharapkan dua-duanya, dia mengharapkan balasan di akhirat dan ini yang paling utama, dan dia juga mengharapkan kebaikan dunia, maka hal yang demikian ini tidak bertentangan, tidak dengan tauhid dan juga tidak bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Akan tapi penting untuk dijadikan asas ketika seorang beramal. Apa asasnya? Hanya mengharapkan pahala dan balasan dari Allah Jalla wa Ala, berupa balasan di negeri akhirat. Ini yang menjadi asas. Ini yang menjadi asas dan yang menjadi konsentrasi utama kita dan konsentrasi niat kita dalam setiap aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan juga yang ingin saya singgung di sini yaitu hadis yang kemarin kita baca, itu pada akhir bab. Itu hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela. Itu mencela siapa? Mencela hamba dinar, mencela hamba dirham. Mencela hamba dinar, hamba dirham, mencela hamba rupiah, hamba dolar. Kalau kita mau analogikan dengan mata uang sekarang. Yang paling banyak dicari dolar. Dan kalau ditinjau dari bahwa kita orang Indonesia rupiah, dan bahwasanya di sana ada orang-orang yang mereka menjadi hamba dari mata-mata uang, hamba dari emas dan perak, karena ad-dirham itu mata uang yang dia terbuat dari perak. Adapun dinar dia adalah mata uang yang terbuat dari emas. Maksudnya adalah hamba dari mata uang. Artinya apa? Artinya dia hidup hanya mencari dunia dan dia ghafil anil akhirah. Dia lalai dari akhirat. Dan Nabi SAW juga mencela sin atau asnaf jenis manusia yang lain. Disebutkan oleh Nabi SAW, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Merugi dan celakalah hamba pakaian-pakaian khamisah, yang kehidupannya sibuk dalam mengurusi pakaian, sibuk dalam mengurusi penampilan. Wa ta'isa abdul khamilah.
Dan celakalah hamba khamilah, yaitu orang yang kehidupannya hanya sibuk untuk mengurusi perabotan rumah tangganya. Mengikuti mode dalam pakaiannya, dalam perabotan rumah tangganya. Ghafil anil akhirah. Ya, dalam kondisi dia lalai dari perkara akhirat. Nah, yang ingin saya kasih catatan di sini adalah apakah ketika seorang dia ingin tampil bagus, misalnya dia ingin berpakaian indah, atau dia ingin memiliki rumah yang baik, kemudian dia ingin memiliki kendaraan yang baik, bahwa hal yang demikian tercela? Bahwa tentu jawabannya adalah tidak. Sehingga kita tidak mendiskreditkan orang-orang yang memang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka kemampuan. Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka kelebihan. Kemudian dia memiliki standar kehidupan tersendiri, sehingga dia penuhi standar kehidupannya sesuai dengan kemampuannya. Dan hal ini tidak tercela, dengan catatan jangan dia lalai dari akhirat. Karena yang dicela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini adalah yang pertama adalah yaitu sifat berlebih-lebihan. Sifat berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam mengurusi apa? Mengurusi ma'isyah. Mengurusi pekerjaan. Mengurusi mata pencaharian. Siang malam banting tulang, lupa salat, lupa ibadah. Lupa salat, lupa ibadah kepada Allah Jalla wa Ala. Sehingga ketika datang waktu zuhur, dia sedang sibuk dalam pekerjaan. Datang waktu asar, dia sedang di kemacetan jalan. Datang waktu maghrib, dalam kondisi dia kecapean. Datang waktu isya, sudah ketiduran. Dan ketika datang waktu subuh, sebelum subuh berkumandang sudah keluar pergi ke kantor. Na'udzubillah. Apa kehidupan ini? Kehidupan yang barakah? Ini banyak terjadi pada masyarakat urban. Masyarakat yang tinggal di pesisir Jakarta biasanya. Yang mereka harus pergi pagi buta, kemudian pulang tengah malam. Pergi pagi buta, pulang tengah malam. Subuh belum berkumandang, dia sudah keluar dari rumahnya. Dia sudah keluar dari rumahnya. Datang tengah malam, dia baru sampai di rumahnya kembali. Hal yang demikian tidak tercela apabila dia lakukan hal ini itu dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laisa minna man ya'un." Bukan termasuk dari kami orang yang menelantarkan tanggungannya. Artinya seorang laki-laki, kalau kita laki-laki bekerja, tapi dengan catatan jangan kita lalaikan perintah Allah Azza wa Jalla. Jangan kita lalaikan perintah Allah, kita langgar larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak tercela seorang dia memiliki hal yang itu sesuai dengan standar kehidupannya. Tidak tercela seorang yang dia bekerja siang dan malam, sebagaimana tidak tercela seorang yang memiliki kendaraan, rumah, perabotan rumah tangga sesuai dengan standarnya. Tidak tercela, tapi yang tercela adalah siapa? Yang mengurusi ini semua hingga dia lalai dari kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Baik. Bab yang selanjutnya berkata Syekh Muhammad, qala babun man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallahu aw tahlili ma harramahu faqad ittakhadhahum arbaba min dunillah. Bab barang siapa yang dia mentaati ulama dan para umara dalam perkara mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dalam perkara mengharamkan apa yang Allah halalkan. Atau sebaliknya, yaitu menghalalkan apa yang Allah haramkan. Faqad ittakhadhahum arbaba. Maka orang itu orang yang dia mentaati ulamanya atau dia mentaati umaranya dalam menukar hukum Allah. Allah haramkan, ulamanya menghalalkan atau umaranya menghalalkan.
Atau Allah menghalalkan, ulamanya mengharamkan, atau umaranya mengharamkan. Kemudian ya, orang itu mentaati ulamanya, orang itu mentaati umaranya. Faqad ittakhadhahum arbaba. Maka berarti dalam kondisi itu dia telah menjadikan ulamanya dan dia telah menjadikan umaranya itu sebagai Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala, sebagai arbab. Arbab itu adalah bentuk jamak dari bentuk ya plural dari Rabb. Ya, dari Rabb yang biasa diartikan di kita dengan artian Tuhan. Hadis kalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-ulama yang dimaksud di sini adalah al-ulama bi syar'illah. Al-ulama itu adalah bentuk jamak. Ya, bentuknya apa? Jamak dari al-alim. Dan orang yang alim artinya adalah orang yang punya ilmu agama. Bukan orang alim itu orang yang dia ya rajin salat. Ya, hanya karena dia rajin sholat lalu kita bilang dia apa? Oh, dia itu orang alim katanya. Nah, ini kan ya cara pandang masyarakat. Atau ya karena dia sering azan, dia qomat dan dia sering mengimami ya masyarakatnya, kemudian kita bilang dia itu orang alim. Tidak. Atau mungkin keturunan kiai anaknya dianggap alim. Tidak. Ya, karena orang yang alim ya kalimat ini ya itu bukan ya, kaitannya bukan kepada kesolehan dalam artian rajin beribadah, rajin ya mengerjakan ritual-ritual ibadah. Tapi dia lebih kepada apa? Pada keilmuan. Dan keilmuan di sini juga bukan ilmu kanuragan gitu ya. Orang yang alim itu orang yang bisa jalan di atas air, bukan. Ya, ini bisa jadi apa? Bisa jadi debus. Ya, bukan orang alim, bisa jadi dia itu dukun. Bisa jadi dia itu adalah dukun. Ya. Orang alim itu adalah orang yang kalau ditusuk nggak mempan. Ini nggak ada urusan dengan kalimat ulama. Karena yang disebut alim ya itu adalah orang yang dia memiliki ilmu syariat. Ilmu syariat. Apa sih ilmu syariat itu? Yaitu ma'rifatul halal wal haram. Ini ilmu syariat. Kalau kita ingin definisikan apa itu ilmu syariat, sederhananya apa? Yaitu mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Nah ini. Nah mereka inilah yang disebut orang alim. Jamaknya, itu bentuk jamaknya disebut sebagai apa? Sebagai ulama. Sebagai ulama. Dan yang kedua adalah al-umara. Siapa ini maksud dengan umara di sini? Umara yang dimaksud di sini adalah ya, yaitu pemerintah. Ulil amri. Ya, umara atau juga disebut dengan sebutan apa? Ulil amri al-munaffidhuna lahu. Ya. Yaitu pemerintah yang tugasnya adalah ya memberlakukan hukum. Ya, memberlakukan hukum syariat. Memberlakukan hukum syariat. Fal ulama yursyidun. Ulama memberi arahan. Ya, memberi petunjuk. Ya, sedangkan pemerintah mereka yang memberlakukan ya petunjuk dari para ulama tersebut kepada masyarakat. Paham ya? Ini dua fungsi yang apabila ada di tengah-tengah masyarakat dan berjalan dengan baik, maka baiklah ya negara dan juga ya penduduknya. Maka baiklah negara dan juga penduduknya. Dan kita sebagai ya ra'iyah, sebagai rakyat, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mentaati mereka. Ya, untuk kita mentaati al-ulama wal umara. Ya, untuk kita mentaati al-ulama dan umara sebagai bagian dari ketaatan kita kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat bagaimana Islam mengatur ya masalah ya ketatanegaraan yang mana konsep seperti ini tidak dikenal dalam konsep dunia barat. Yang bahkan mereka justru memisahkan antara agama dengan negara. Tapi ini tidak ada dalam Islam. Dan ayat ya Al-Qur'an tegas menyatakan hal ini. Bahwa tidak ada pemisahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an pada surat An-Nisa di ayat yang ke-59, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan juga ulil amri kalian. Yang pertama kali harus kita taati dalam ayat ini itu adalah ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selain daripada mereka, kita juga memiliki kewajiban untuk kita mentaati siapa? Ulil amri. Akan tapi ya, perintah untuk mentaati ulil amri ini muqayyad. Ya, ini muqayyad, itu bersyarat. Apa syaratnya? Yaitu dalam koridor ketaatan kepada Allah dan dalam koridor ketaatan kepada Rasulnya. Artinya apa? Artinya kalau ulil amri, dan ulil amri yang dimaksud di sini dua. Siapa mereka? Yang pertama al-ulama dan yang kedua adalah al-umara. Kalau ada ulama atau ada umara yang dia memerintahkan ya, kebalikan dari syariat Allah, kebalikan dari perintah Allah dan Rasulnya, maka yang wajib ditaati di sini siapa? Hanya Allah dan Rasulnya. Makanya penyebutan ya atau perintah untuk ya mentaati ulil amri itu tidak diulangi di sini. Tidak diulangi di sini. Ya, dikatakan oleh Allah wa atiiullah wa atiiur rasul. Taatilah Allah, disebut taatilah. Yang kedua, dan taatilah Rasul. Juga disebut taatilah. Disebut kalimat wa atiu. Tapi berkenaan dengan ulil amri ini tidak diulangi. Tidak diulangi. Melainkan langsung ya wa ulil amri minkum. Dan ulil amri kalian. Itu waliul amri kalian. Nah, ini menunjukkan bahwa ketaatan kita kepada ulama kita dan kepada umara kita itu hanya dalam koridor ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kalau ya perintah itu sudah bertentangan dengan perintah Allah atau perintah Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dalam kondisi yang seperti ini ketaatan itu hanya diberikan kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini, kata beliau qala wa ulul amri hum ulul sya'ni wa humul ulama li'annahu yustanadu ilaihim fi amri syar'i wal ilm bih wal umara'u li'annahu yustanadu ilaihim fi tanfidhi syara' wa imda'ih. Dan yang dimaksud dengan ulil amri, mereka adalah ulama dan umara. Al ulama karena mereka merupakan sandaran dalam urusan syariat. Ya, sandaran dalam urusan syariat. Dan untuk mengetahui suatu hukum Allah Subhanahu wa taala, di antara jalannya adalah dengan merujuk kepada ulama. Nah, ini fungsi ulama. Yang kedua, yang termasuk dari ulil amri siapa? Yaitu umara. Ya, yaitu umara. Kenapa? Karena mereka adalah sandaran dalam pemberlakuan hukum. Ya, dia adalah sandaran dalam pemberlakuan hukum. Misalnya, ya, terjadi suatu ya kejahatan, maka tidak boleh seorang ya itu ya main hakim sendiri. Melainkan apa yang harus dia lakukan?
Dia kembali kepada umara. Ya. Untuk diberlakukan kepada ya si jani, ya, orang yang melakukan kejahatan tersebut, hukum Allah padanya. Diberlakukan, dan yang berhak memberlakukan ini siapa? Ya bukan kita. Tapi siapa? Yaitu para umara. Ya, atau aparaturnya. Ya, apakah itu ya pihak kepolisiannya, ya, kemudian hakimnya dan seterusnya. Nah ini. Maka apabila telah tampak fungsi dari ya dua pihak yang disebut ya oleh ya Al-Qur'an sebagai ulil amri, ya, maka ya, kapan dua pihak ini ya mustaqim? Ya, mustaqim artinya dia lurus di atas syariat. Ya, maka istiqamatil umur. Maka banyak dari perkara-perkara itu menjadi mustaqim gitu. Ya. Menjadi terjaga. Dan kapan dua ya pihak ini rusak? Ya, ulamanya rusak atau umaranya rusak, maka urusan pun semuanya juga akan menjadi rusak. Hadis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Selanjutnya ada pembahasan dari bab kita. Setelah kita mengetahui bahwa wajib bagi kita untuk kita taat kepada mereka. Wajib bagi kita untuk kita taat kepada ulama, dan wajib bagi kita untuk kita taat juga kepada umara. Tapi tidak semua ya al-ulama dan tidak semua al-umara mereka berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjalan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka yang wajib bagi kita adalah ketika itu hanya mentaati Allah. Ya, seperti seorang ulama atau seorang umara yang mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ya. Akidatan, secara akidah. Itu misalnya menganggap ya sesuatu yang diharamkan oleh syariat itu halal. Ini secara akidah. Ya, secara akidah itu meyakini sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu apa? Halal. Atau ya bukan secara akidah, akan tetapi ya, melanggar dalam hal perbuatan. Allah haramkan ini, ya, tapi ulama dan umara ya justru melakukannya atau justru melegalkannya, ya, atau membolehkannya. Ya. Nah ini. Jadi ada dua. Apakah secara akidah itu apa yang Allah haramkan dianggap halal, ya, dalam keyakinan dianggap halal, atau suatu yang Allah Azza wa Jalla haramkan dilanggar dengan perbuatan. Wadah ya? Apakah menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya, itu mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Ya. Maka kapan seorang ulama atau dia itu umara ya, melakukan hal ini, maka yang wajib bagi kita tidak taat kepadanya dalam perkara itu, dalam perkara ya tersebut pada khususnya. Artinya bukan mencabut ketaatan secara global seperti yang dipahami oleh orang-orang harakiyin. Ya. Hanya melihat bahwa pemerintahnya melakukan pelanggaran dalam satu perkara, maka mereka mencabut ketaatannya secara keseluruhan. Dan tidak menganggap pemimpinan mereka, akhirnya mereka mengangkat pemimpin sendiri. Mereka mengangkat pemimpin sendirilah, bukan seperti ini maksudnya. Tapi kita tidak boleh taat dalam perkara ya tertentu itu saja. Jelas ya? Itu di mana dalam perkara itu seorang ulama atau seorang umara mengharamkan apa yang Allah halalkan atau mengharamkan apa yang Allah Azza wa Jalla haramkan. Baik. Bagaimana
berkenaan dengan orang yang dia tetap mentaati ulamanya, atau dia tetap mentaati umaranya dalam kondisi seperti ini. Nah, ini pembahasan. Disebutkan oleh Syekh, faqad ittakhadhahum arbaba min dunillah. Berarti dia telah menjadikan atau memposisikan ulamanya dan umaranya itu sebagai rob yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kenapa? Karena rob, ya, itu artinya adalah al-malik al-mutasarrif. Itu yang memiliki, yang mengatur. Dan aturan Allah itu dua. Aturan Allah itu dua. Ya, ada tasarruf qadari, ada tasarruf syar'i. Ya, aturan qadari itu berupa takdir yang Allah Azza wa Jalla tetapkan kepada hamba-hambanya. Ya. Allah takdirkan si fulan tinggi, Allah takdirkan si fulan ya pendek, Allah takdirkan si fulan laki, Allah takdirkan si fulan perempuan. Ya. Hal yang kaitannya dengan takdir. Ini tasarruf qadari. Kemudian yang kedua adalah tasarruf syar'i. Ya. Yaitu aturan syariat. Itu ketetapan Allah, ini boleh, ini tidak boleh. Ya. Ini haram. Ya, ini mubah. Ya, ini haram, ini mubah. Ini haram, ini halal. Ya. Nah, ini disebut dengan tasarruf syar'i. Naif, ya, tasarruf syar'i itu bagian dari khususiyah Allah Jalla wa Ala. Bagian dari karakteristik khusus yang disandang oleh Allah Jalla wa Ala. Nah, kapan seorang ulama atau dia seorang umara dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, dia musyarik. Dia seolah-olah telah mendaulat dirinya ya sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala dalam perkara tasarruf syar'i tadi. Dalam perkara tasarruf ya pengaturan syariat tadi. Sehingga dia seolah-olah menjadi musyarri' ya sebagai pihak yang juga memiliki kompetensi dalam menetapkan syariat. Padahal ini hak siapa? Hanya hak Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, orang yang mentaati ulama dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya, atau mentaati umara dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya, dia telah mendaulat ulama dan umara tersebut, yaitu sebagai musyarri', sebagai pihak yang ya juga berkompeten ya dalam menetapkan syariat, dan padahal ini hanya hak Allah Subhanahu wa taala semata. Maka dari situ dia jatuh kepada apa? Kepada mukhalafah, kepada penyimpangan. Ya. Jatuh kepada apa? Kepada penyimpangan. Nah, dan penyimpangan dalam hal ini itu dalam perkara akidah. Penyimpangan akidah. Ya. Karena posisinya dia itu seperti orang yang mengangkat selain Allah sebagai apa? Sebagai Rabb yang lain di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini bertentangan dengan tauhid. Dan ini bertentangan dengan tauhid. Baik. Dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, "Fatahrimu ma ahallallahu la yunqis darajatan atau la yanqusut." Baik. La yunqis darajatan fil itsmi an tahlili ma harramallah. Ini tanbih muhim, ya, catatan penting dari Syekh. Ya, hendaknya jadi perhatian bagi kita semua ikhwan. Di sini Syekh Muhammad bin Syekh bin Utsaimin rahimahullah akan membahas dua hal. Yang pertama, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Yang kedua apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, kemudian membandingkan antara keduanya. Membandingkan antar keduanya. Kata beliau, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya.
ini tidak mengurangi derajat dosa, ya, dari menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maksudnya apa? Sama-sama dosanya, sama-sama berdosa. Apakah secara akidah, secara keyakinan, ataukah secara apa? Amaliyah. Ya, Allah haramkan ini, misalnya Allah haramkan khamr, gitu ya. Allah haramkan ya minuman keras, dia cekek botol minum brandy. Ya. Ini penghalalan secara apa? Amaliyah, secara amalan, ya. Jelas? Ya. Allah Subhanahu wa taala haramkan riba, dia bermain dengan riba. Allah Azza wa Jalla haramkan zina, ya, dia mencari dan membuka-buka pintu zina. Dengan perbuatannya, meskipun dalam keyakinannya dia meyakini zina haram. Ya, ini satu pembahasan. Atau ya, dalam perkara akidah. Dalam perkara akidah, seperti misalnya Allah haramkan zina, ya, dia jauh dari zina, dia nggak melakukan zina, tapi secara akidah dia katakan zina halal, ya. Atau Allah Subhanahu wa taala haramkan minuman keras, dia nggak lakukan minuman keras, dia nggak minum karena merusak kesehatan katanya, tapi secara keyakinan dia meyakini bahwa minuman keras itu halal. Ya, dua tinjauannya. Apakah menghalalkan yang Allah haramkan atau sebaliknya, dalam perkara akidah atau dalam perkara apa? Amaliyah. Jelas ya? Baik. Nah, sekarang Asy-Syaikh mendudukkan bahwa menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya, ini dosanya sama dengan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Kemudian Asy-Syaikh, ya, mengelompokkan manusia menjadi dua kelompok. Kata beliau, qala wa katsirun min dzawil ghairah minan nasi tajiduhum yamiluna ila tahrim ma ahallallahu aktsar min tahlilil haram. Ini golongan yang pertama. Siapa mereka? Itu dzawil ghairah. Ya. Orang-orang yang mereka memiliki kecemburuan terhadap agama. Orang-orang yang mereka iltizam dengan din. Ya. Berpegang dengan, ya, dengan syariat. Ini orang-orang yang disebut dengan dzawil ghairah. Nah, orang-orang ini sering kita dapati, ya, yamilun, yaitu suka condong kelewatan, ya, ila tahrim ma ahallallah, kepada mengharamkan apa yang Allah halalkan. Saking cemburunya terhadap ad-din, seringkali dia libas, sebenarnya perkaranya halal, boleh, dia bilang apa? Tasyaddud. Ya. Ini penyakitnya dzawil ghairah, orang-orang yang sudah mulai iltizam, ya, sudah mulai mengenal dakwah, itu penyakitnya ini biasanya. Ya, tasyaddud. Ya. Seringkali menganggap yang halal itu apa? Yang halal itu apa? Haram, sehingga nggak aneh kalau kadang ya ada di antara kita yang dituduh, oh di kampungnya ya, oh kalau si fulan itu apa-apa haram katanya. Ya, mungkin ini efek dari hal ini, dan ini nyata ada, ya, nyata ada, ya, tidak kita pungkiri, ya. Tapi setelah dia terus mengkaji, terus belajar, terus ya menggali, ya, baru di situ akhirnya dia mulai mengetahui bahwa sikapnya selama itu banyak keliru. Ya. Nah, ini dzawil ghairah. Baik. Bi'aksil al-mutahawinin. Nah, kebalikan dari dzawil ghairah, orang-orang yang multazim, kebalikannya al-mutahawinin, al-battalin. Ya, mereka yaitu orang yang acuh tak acuh, cuek tak cuek gitu ya. Acuh itu cuek ya. Berarti cuek tak cuek. Nah, acuh tak acuh terhadap syariat. Enggak peduli terhadap agama. Kebalikannya dengan mereka, ya. Karena orang-orang tersebut, ya, siapa mereka? Itu para battalin, al-mutahawinin, orang-orang yang tidak peduli dengan syariat. Ya.
mereka ini ya, memiliki kecondongan lebih ya kepada ya menghalalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Menghalalkan ya apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Baik. Berarti di sini ada dua kelompok. Ada zawil ghairah, orang yang memiliki kecemburuan ya terhadap agama. Dan ada orang yang tidak peduli dengan agama. Dan kedua-duanya punya kecondongan yang salah. Yang memiliki kecemburuan terhadap agama kadang condong kelewatan hingga akhirnya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Yang tidak peduli dengan agama sebaliknya, kadang condong kelewatan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Wa kilahuma khata'. Dan dua jenis manusia ini sama-sama keliru. Dua jenis manusia ini sama-sama keliru. Kata Syekh qal, wa ma'a dzalik fa inna tahlilil haram fima al-aslu fihi al-hil ahwan min tahlimil halal. Kendati demikian, kalau mau dibandingkan, kata Syekh, ya, apa yang dilakukan oleh al-mutahawwidin, ya, orang-orang yang mereka ini cenderung mengabaikan syariat, ya, kalau mereka ini mau dibandingkan dengan orang-orang yang mereka itu kuat iltizamnya, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak peduli dengan agama ini lebih ringan ketimbang apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka punya semangat dalam beragama. Kenapa? Jelas oleh Syekh. Kenapa yang dilakukan oleh orang-orang yang lalai dan mengacuhkan agama ini dianggap lebih ringan oleh Syekh ketimbang yang dilakukan oleh orang-orang yang punya semangat dalam beragama? Kata Syekh, perhatikan. Lianna tahlilal haram. Kata Syekh, fa inna tahlilal haram, karena yang menghalalkan yang haram fi al-aslu fi al-hil, dalam perkara yang hukum asalnya itu halal. Hukum asalnya apa? Itu halal. Ahwan min tahrimil halal. Itu lebih ringan daripada kebalikannya. Lebih ringan daripada mengharamkan yang dihalalkan. Lianna tahrimal haram atau tahlilal haram, karena yang namanya menghalalkan yang haram, idza lam yatabayyan tahrimuh, kalau seorang belum jelas keharamannya, karena dia belum jelas keharamannya, maka dianggap itu boleh. Karena dia belum jelas keharamannya, fahuwa mabniun 'alal asl, maka sebenarnya dia itu berpijak di atas hukum asal. Paham enggak? Ini tahlil al-haram, menghalalkan yang haram oleh orang yang belum jelas bagi dia kalau itu hukumnya haram. Sebenarnya dia itu berpijak di atas apa? Di atas hukum karena hukum al-aslu fil asya apa? Al-ibahah. Hukum asal dalam segala perkara itu hukum asalnya boleh dulu, sebelum datang dalil yang menerangkan kalau itu apa? Kalau itu haram. Maka tahlilil haram, menghalalkan yang haram dalam perkara yang hukum asalnya itu apa? Halal. Bagi orang yang belum jelas keharamannya, bagi orang yang belum jelas bagi dia bahwa perkara itu haram. Jelas nggak sampai sini? Ya, bahwa mabni al asal. Maka sebenarnya dia berpijak di atas hukum asal, gitu loh. Dia masih berpijak di atas hukum asal. Apa hukum asalnya? Wahuwal hil, yaitu kehalalan. Ya. Fala yumkinu an nuharrima illa ma tabayyana tahrimuhu. Maka tidak mungkin kita mengharamkan sesuatu kecuali yang telah jelas pengharamannya. Wal aslu an tabqal umur 'ala al-hil was-sa'a hatta yatabayyana at-tahrim. Dan hukum asal adalah tetap berpijak di atas kehalalan sampai jelas keharamannya. Sampai jelas keharamannya. Tapi kebalikannya apa? Mengharamkan yang halal. Ya. Ini keluar dari hukum asal.
Maka tidak boleh kita mengharamkan sesuatu kecuali itu telah jelas apa? Dalil akan haramnya. Ini dalam perkara ya selain al-ibadat, selain ibadah. Muhim, ya ini tanbih muhim ya ikhwan. Ini catatan penting bagi kita bahwa apa yang dilakukan oleh sebagian mereka yang multazim, ya, hingga dia condong kepada apa? Mengharamkan yang halal. Itu tidak lebih berbahaya atau tidak lebih ringan bahayanya ketimbang yang dilakukan oleh para battalin, orang-orang yang acuh tak acuh terhadap syariat, yang menganggap halal apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kilahuma khata'. Dua-duanya adalah kekeliruan. Maka yang wajib bagi kita adalah menempuh sikap ya i'tidal, keadilan. Apa itu? Yaitu kapan kita berpijak di atas syariat ya yang suci ini, wal ilmu indallah. Dalil yang pertama dibawakan oleh penulis qala wa qala Ibnu Abbas, dan berkata Ibnu Abbas, itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama', aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Berkata Ibnu Abbas, yaitu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan riwayat ini perkataan Ibnu Abbas. Dia disebut sebagai apa? Disebut sebagai athar. Ya. Disebut sebagai athar sahabi. Ya, disebut sebagai athar sahabat, dan juga bisa disebut sebagai hadis tajawuzan. Ya, boleh juga disebut sebagai hadis. Ya. Meskipun ini tidak populer karena hadis itu biasanya itu lebih kepada apa yang disandarkan kepada Nabi. Ya. Nah, tapi tajawuzan ya, itu meluaskan ruang lingkup pengertian hadis. Ya, kadang ulama ada yang menggunakan istilah terhadap asar dengan sebutan hadis. Baik. Kata Ibnu Abbas, yushiku, hampir ya, hampir an tanzila alaikum hijaratun minas sama', hampir turun kepada kalian bebatuan dari langit. Maksudnya apa? Ya, bukan jatuh batu ya sebagai fenomena alam, bukan. Ya, ini bahayanya orang-orang kita sudah kepintaran. Ya. Bahayanya orang-orang kita sudah kepintaran. Gempa bumi, peringatan dari Allah itu disebut sebagai apa? Fenomena alam. Ya. Karena menurutnya semuanya bisa dibuktikan dengan penelitian. Ya. Tapi ilmu manusia itu ada batasnya. Ya, ilmu manusia itu ada batasnya. Maka yang wajib ya, baik kita jangan ya menjadikan ilmu pengetahuan itu segala-galanya. Bahwa Allah ya yang menciptakan sebab ya, dia bisa untuk menjadikan suatu waktu sebab itu tidak berfungsi. Bisa nggak? Ya bisa. Ya. Bagaimana api yang membakar, ya, tapi tidak berfungsi sebab itu pada diri siapa? Diri Nabi Ibrahim. Ya. Nah, jadi kita jangan mendewakan, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh ya, kebanyakan manusia, ya, menuhankan akal, menuhankan ilmu pengetahuan. Karena pengetahuan manusia itu ada batasnya. Dan apa yang banyak diungkapkan oleh para ilmuwan berkenaan dengan peringatan Allah, ya, bahwa itu adalah fenomena alam, dengan menyampingkan, ya, aspek keimanan, aspek agama, ini bahaya. Ini bahaya. Sama kalau kita kembali kepada pembahasan kita tentang bab yang sebelumnya, ketika Syekh Ibnu Utsaimin membahas masalah ibadah. Di mana para khutbah sekarang, para penceramah sekarang, ketika mereka memotivasi orang untuk ibadah, apa yang mereka tonjolkan? Manfaat duniawi dulu. Nah, ini nggak benar. Ya, udah dengan berpuasa kamu akan sehat, katanya. Kemudian dia kesampingkan aspek agama, aspek iman.
Dengan bersedekah kamu akan kaya. Dia kesampingkan aspek iman. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Was-shadaqatu burhan." Dan sedekah itu adalah bukti akan keimanan. Gimana enggak dibilang bukti akan keimanan? Dia berikan harta yang dia cintai kepada orang lain. Kepada siapa akhirnya dia bersandar kalau dia sudah berikan kepada orang lain? Nah, orang yang beriman itu hanya bersandar kepada Allah Jalla wa Ala. Dia percaya bahwa ada balasan dari sisi Allah. Dia percaya bahwa ada balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini aspek iman. Jadi ini model orang-orang sekarang. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, turunnya bebatuan dari langit itu dalam rangka azab, dalam rangka hukuman. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala terkadang menunda hukuman dan terkadang dia menyegerakan. Terkadang dia menyegerakan. Meskipun hukum asalnya berkenaan dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditunda. Ya, ditunda. Dalam pengertian umat secara umum. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Andai kata Allah Subhanahu wa taala menghukum manusia ya atas semua yang mereka kerjakan, Allah Azza wa Jalla tidak akan sisakan. Ya di atas bumi ini ya satu makhluk hidup yang hidup walau satu. Ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Tetapi Allah Azza wa Jalla tunda, Allah Azza wa Jalla tangguhkan. Dan apabila Allah Azza wa Jalla tangguhkan suatu hukuman, ya, hendaknya kita jangan berbahagia. Ya. Nah, kita mohon ampunan kepada Allah kalau kita bermaksiat. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala tangguhkan hukumannya, segera-segera untuk kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza akhadhathu lam yufithu." Sesungguhnya Allah benar-benar menunda hukuman bagi pelaku kezaliman. Hingga ketika datang saat Allah hukum dia, Allah tidak akan lepaskan dia. Allah tidak akan lepaskan dia. Artinya akan ditimpakan kepadanya hukuman yang dahsyat. Maka kapan kita bermaksiat, ya, tengok-tengok yang haram gitu ya, colek-colek yang haram, ya, kutip-kutip yang haram, segera-segera kita bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala. Segera kita bertaubat. Baik. Di sini diancam oleh Ibn Abbas, ya, dan ancamannya itu mabni 'anil ilm, dibangun di atas ilmu. Artinya bukan suatu hal yang mustahil bahwa Allah Azza wa Jalla turunkan bebatuan dari langit. Pernah Allah timpakan, ya, kepada siapa? Bebatuan dari langit kepada pasukan Abraha. Ya. Dalam surat Al-Fil Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa arsala 'alaihim thayran ababil." Dan Allah kirim kepada mereka burung-burung ababil, tarmihim bihijaratin min sijjil, yang melempari mereka dengan bebatuan, ya, yang mana batunya itu dari neraka. Kerikil. Dan juga pernah Allah Subhanahu wa taala timpakan bebatuan kepada kaum Lut. Ya, para pelaku homoseksual. Yang sekarang merebak. Ya. Sehingga hal ini bukan hanya menjadi model dari budaya barat, hingga akhirnya juga masuk ke dalam, ya, masyarakat timur, masuk ke negeri kita, mayoritasnya kaum muslimin. Ini disebabkan karena mereka mengadopsi budaya mereka, ya, hingga gaya hidupnya termasuk perilaku seks yang menyimpang itu pun juga mereka adopsi. Dari tontonan, ya, dari pertemanan, hingga akhirnya fitrahnya itu pun menyimpang. Laki-laki ya sama perempuan dengan nikah yang sahih, tapi ini laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Suatu ketika nanti kita mungkin nggak akan heran kalau akan ada sekelompok orang yang menuntut di negeri kita ini, ya, disahkan, ya, pernikahan sesama jenis. Ya, pernikahan sama jenis. Kalau orang-orang liberal jangan ditanya, mereka sudah melegalkan itu melalui tulisan-tulisan, melalui ceramah-ceramah. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
Baik. Allah timpakan kepada kaum Lut. Allah turunkan kepada mereka batu. Dalam surat Al-Qamar di ayat 34 Allah berfirman, "Inna arsalna 'alaihim hasiba illa 'ala Lutin najjaynahum bisahar." Sesungguhnya kami timpakan kepada kaum Lut itu hasiban, yaitu hijaratan, bebatuan yang Allah Subhanahu wa taala kirim dari langit. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala balikkan bumi mereka, Allah balik. Ya. Ini hukuman yang wal iyadzu billah, ya, kita hanya mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukuman yang amat dahsyat tidak ditimpakan kepada satu kaum yang lain. Hanya ditimpakan kepada kaum Lut. Ya. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan permukaannya itu sebagai dasar. Di balik bumi itu oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amtarna 'alaihim hijarah. Turun kepada mereka hujan. Hujannya bukan air, hujan apa? Hujan batu. A'udzubillah. Nah, pada saat ini Ibnu Abbas menyampaikan perkataannya, yushik, hampir turun kepada kalian bebatuan dari langit sebagai hukuman kepada kalian. Karena apa? Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar dan Umar. Saya bilang ini perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah bersabda begini. Lalu kalian pertentangkan sabda Nabi itu dengan kalian katakan, tapi berkata Abu Bakar dan Umar. Tapi berkata Abu Bakar dan Umar. Kalian pertentangkan sabda Nabi dengan perkataan siapa? Perkataan Abu Bakar dan Umar. Unzuru ayyuhal hadirin dimuliakan Allah, bagaimana marahnya seorang sahabat, yaitu siapa? Abdullah bin Abbas, ketika mendapati sebagian orang yang ada di masyarakatnya, ketika disampaikan kepada mereka hadis Nabi, kemudian hadis Nabi tersebut ditentang dengan disampaikan, dipertentangkan dengan perkataannya Abu Bakar dan Umar. Dan Abu Bakar dan Umar, kita tahu siapa dia. Ahlus sunnah menganggap bahwa Abu Bakar adalah afdalu hadhil ummah. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an di mimbar Kufah, dia berkata, afdalu hadhil ummah ba'da nabiyha, sebaik-baik umat ini setelah nabinya Abu Bakar dan Umar. Adalah Abu Bakar, kemudian yang kedua Umar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, beliau juga mengatakan, "Iyuti'u Abu Bakr wa Umar yursyadu." Kalau mereka mentaati Abu Bakar dan Umar, mereka akan mendapatkan petunjuk. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi, "Iqtadu billadzina min ba'di Abi Bakr wa Umar." Ikutilah orang-orang sepeninggalanku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Nah, dalam hadis yang cukup populer, Nabi mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Berpeganglah oleh kalian akan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Sepeninggalanku. Yang dimaksud adalah termasuk di situ adalah sunnahnya Abu Bakar dan Umar. Artinya orang pilihan. Siapa dia? Abu Bakar. Sebaik-baik manusia setelah Nabi. Begitu pula Umar. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ba'di nabi," kalau ada nabi sesudahku, lakana Umar. Pasti Umar orangnya. Tapi kalau kita pertentangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan Abu Bakar dan Umar, dan kita tahu siapa mereka, itu Ibnu Abbas sedemikian marahnya. Maka bagaimana dengan kondisi orang-orang sekarang yang mereka mempertentangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataannya, atau dengan teori orang kafir, bahkan dia pertentangkan sabda Nabi. Nabi bilang begini, dia bilang tapi fulan Michael Goflak, dia pertentangkan perkataannya dengan perkataan si kafir.
Kalau kita pertentangkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan Abu Bakar dan Umar saja, sudah demikian keadaannya. Belum lagi mereka yang pertentangkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dengan pendapatnya. Tapi menurut saya, lihat orang sekarang kok pembahasannya, temanya itu tentang ya selain perkara agama, maka mereka akan bilang kembalikan kepada ahlinya, gitu kan. Tapi kalau pembahasan itu tentang temanya adalah agama, semuanya ulama. Semuanya bilang, menurut saya. Yang lain bilang, tapi menurut saya. Yang lain bilang, kalau menurut saya begini. Semuanya alim, semuanya ulama. Semuanya mempertentangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rai, dengan pikirannya. Nah, ini yang diancam. Ya, ini yang diancamkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Selanjutnya wa qala Ahmad bin Hanbal, dan berkata Ahmad bin Hanbal sahibul Musnad, itu seorang ulamaul madhab, ya, penulis kitab Musnad yang dikenal dengan Musnad Ahmad. Beliau berkata, ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhatah yadhhabuna ila ra'i Sufyan. Aku ini heran. Itu heran dalam artian ya, ingkar. Aku heran dengan satu kaum yang mereka mengerti sanad. Ya. Sanad itu adalah silsilatul ruwat al-musilah lil matan. Rangkaian rawi yang menyampaikan kepada matan. Tapi yang dimaksud sini adalah mengetahui rijalus sanad. Ya, tahu ya perawi-perawi sanad. Ya, perawi-perawi hadis. Siapa dia, apa kedudukannya. Artinya dia bisa mayyiz, dia bisa memilah mana hadis sahih dan mana yang bukan. Ya, natijahnya hasilnya apa? Dia tahu mana sabda Nabi dan mana yang bukan, begitu bukan? Ya. Aku heran, kata Al-Imam Ahmad, dengan seorang yang dia ngerti sanad dan bisa membedakan sah tidaknya hadis, sahih tidaknya hadis. Yadhhabuna ila ra'i Sufyan. Tapi dia masih ya mengambil pendapatnya Sufyan. Artinya yuqallid, ya, taklid kepada Sufyan. Yang dimaksud dengan Sufyan di sini siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Nah, Sufyan Ats-Tsauri adalah alim. Ya, dia adalah seorang alim di zamannya dari kalangan tabi'in, ya, atau tabi'in sesama dengan Imam Ahmad. Ya. Sesama dengan Imam Ahmad dan sahibul madhab. Dan juga ya, orang yang punya madhab dan memiliki pengikut di zamannya. Akan tapi madhab beliau ini inqaradhu, ya, punah. Ya, dan banyak madhab-madhab yang lain yang juga turut punah. Ya, sehingga tidak dikenal di zaman sekarang ini kecuali beberapa madhab saja. 4 yang paling populer, dan ada yang lainnya yang tidak populer. Adapun yang lainnya kebanyakannya inqarad. Kebanyakannya apa? Dia punah. Nah, perkataan Al-Imam Ahmad ini itu celaan kepada at-taqlid, yaitu berpegang dengan pendapat alim, mengenyampingkan hadis. Mengenyampingkan apa? Hadis. Dia bisa mendeteksi, dia bisa memeriksa hadis, dia bisa ya masuk kepada ya sumber-sumber hadis. Kemudian dia bisa mengambil mana yang sahih dan meninggalkan yang lemah. Tapi dia masih taklid kepada alim. Wallahu ta'ala yaqul, padahal Allah Ta'ala berfirman, kata Imam Ahmad, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang mereka menyelisihi perintahnya, itu melanggar ketentuannya. Maksudnya siapa? Perintah dan ketentuan Nabi SAW. Apakah datang kepadanya hadis, kemudian dia katakan, tapi madhab saya begini. Subhanallah, padahal para ulamaul madhab,
para ulama mazhab, semuanya mereka merujuk kepada hadis. Semua mereka merujuk kepada hadis. Nah, oleh karena ketawaduan mereka, yang mereka mengetahui bahwa tidak seorang pun dari mereka meliput seluruh hadis Rasulullah. Tidak ada satu pun dari mereka yang meliput. Kalau Aisyah radhiyallahu taala anha saja, dan dialah istri Nabi dan selalu bersama dengan Nabi, tapi tidak pada setiap keadaannya, tapi termasuk orang yang paling dekat dengan Nabi, luput darinya hadis. Luputnya dari Aisyah hadis, luput. Sebagaimana luput dari para sahabat-sahabat yang lain. Maka bagaimana jadinya dengan para ulama yang datang setelahnya? Imam Syafi'i, wa Imam Ahmad, Imam Malik, ya, Imam Abu Hanifah, dan para imam-imam yang lainnya. Apalagi para ulama yang datang setelahnya. Apalagi para ulama yang datang setelahnya. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha dalam satu hadis beliau mengatakan, ya, man haddatsaka anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman faqad kana. Barang siapa yang menceritakan kepadamu kalau Nabi itu pernah kencing berdiri, dia telah berdusta. Ya, seorang sahabat meriwayatkan, ya, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ata sibatata qaumin fabala qa'iman. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian perjalanannya mendatangi tembok satu kaum dan dia kencing berdiri. Ini artinya apa? Luput dari seorang sahabat hatta Aisyah radhiyallahu taala ada hadis. Apalagi ulama yang datang setelahnya. Nah, artinya di sini apa? Ayo al-hadirin muliakan Allah. Bahwa al-umdah yang menjadi ukuran itu adalah kita mengikuti hadis Rasulullah. Walaupun itu menyelisih mazhab. Ya. Mungkin seorang yattakhid mazhab Syafi'i, dia mengambil jalannya mazhab Imam Syafi'i, boleh? Ya. Dibolehkan. Ya. Tapi kapan datang kepadanya hadis, jangan dia berkutat dengan mazhab. Atau sebaliknya. Dia mengambil mazhab Imam Ahmad dalam perkara fiqih, boleh? Boleh. Tapi kapan datang kepadanya hadis, jangan dia campakkan. Jangan dia campakkan. Allah Subhanahu wa taala mengancam, hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintah dan ketentuan Nabi. Bahwa dia akan ditimpakan kepada mereka fitnah atau mereka akan ditimpa azab yang pedih. Insyaallah taala kita lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang akan datang. Wal ilmu indallah, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu taala ala wa alam wa ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.